Menurut kajian Institut Pancian 2006, tahap toleransi terhadap golongan homoseksual dan transgender adalah amat rendah. Keadaan ini tidak sama di Parung Bingung, Depok, Indonesia. Di sana, mereka tinggal dengan aman dan terlibat dalam aktiviti sosial bersama penduduk tempatan. Wartawan Tempo TV, Rio Rizalino, telah meninjau golongan ini bekerja sama dengan komuniti baru-baru ini. Ke rumah dong. Waktu petang di Parung Bingung, Depok adalah waktu bermain bola tampar. Terdapat sedikit kelainan dalam permainan ini di sini. Permainan bola tampar di sini adalah melibatkan golongan transgender dan masyarakat tempatan. Masyarakat Parung Bingung telah tinggal bersama golongan transgender selama 2 tahun. Ya nyampur aja, gabung aja. Ya seru, justru lebih seru. Rame. Lucu jadinya. Julianus Retoblaut atau lebih dikenali sebagai Mami Yuli tinggal di sini. Dia telah membawa golongan transgender ke Parung Bingung. Dia juga adalah pengerusi Forum Komunikasi Transgender Indonesia. Di sini, golongan transgender tinggal bersama dengan penduduk tempatan. Di sini saya juga coba membuka wacana masyarakat di sini dengan buat beberapa kegiatan. Misalnya contoh kita pada pembagian sembako, kemudian kita makan-makan bersama, kemudian kita juga malam itu kita buat hiburan di mana saya ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa waria juga mampu menghibur masyarakat dengan menunjukkan talenta mereka. Mereka pintar menyanyi, mereka pintar menari, dan lain sebagainya. Walaupun mereka tinggal bersama, masyarakat tempatan tidak berasa kekok. Enggak, tuh udah terbiasa. Mungkin awal-awal iya mas, agak itu. Cuman sekarang udah terbiasa. Jadi udah kayak orang biasa aja, maksudnya tuh udah nggak aneh lagi gitu. Golongan transgender di sini melayan penduduk lain seperti kawan-kawan lain atau keluarga. Mereka juga membantu mereka dengan memberikan mereka latihan. Akhirnya aku mencoba membuat hal-hal yang positif seperti kita juga mengajarkan mereka tentang keterampilan, misalnya contoh, mereka kita ajar menyulam, kemudian kita juga mengajarkan mereka tentang menjahit, kemudian kita ajar mereka juga tentang make up, agar hal yang bisa dipunyai oleh kita ini atau sumber daya manusia yang kita miliki, kemudian juga bisa memberi istilahnya pemahaman kepada mereka bahwa waria juga mampu, waria juga bisa berbuat sesuatu yang istilahnya bisa dibanggakan seperti itu. Krishna yang telah mengikuti kursus membuat kek mendapat manfaat. Tadinya nggak bisa batik, jadi bisa batik. Tadinya kita nggak bisa bikin kue donat, bisa bikin kue donat gitu. Ada manfaat yang baru? Iya. Seperti apa? Ya misalnya kayak donat itu bisa kelola lagi gitu, saya jual. Tapi malangnya, sikap toleransi terhadap golongan transgender dan homoseksual berakhir di sini. Di tempat-tempat lain, diskriminasi terhadap transgender masih wujud. Kajul, transgender selama beberapa dekad, mempunyai pengalaman itu. Bahkan dari tempat tinggal itu RT nggak bisa menerima sebagai kaum waria tinggal di RT itu atau tempat tinggal itu sendiri gitu kan. Nah udah itu dari kendala itu di Pangkalan juga kita memiliki suatu, misalnya kita mendapat suatu diskriminasi terhadap misalnya ada orang iseng atau preman, kita dipukul atau kita diiniin, itu tuh walaupun kita melalui jalur hukum bahwa kita ini nggak bersalah kok kita dianiaya, itu nggak pernah ditanggap. Parung Bingung di Depok, Indonesia adalah sebuah oasis untuk transgender. Orang yang di sini akan sentiasa melayan transgender seperti keluarga mereka sendiri. Penolakan, penghinaan, sama istilahnya mereka menganggap bahwa waria ini kan orang-orang yang tidak perlu diurus atau membawa maksiat. Karena pemahaman masyarakat sendiri juga mungkin kurang. Dia di sini baik-baik aja, kita juga di sini pasti baik-baik aja.